We all die down here. We have to complete the mission. Halo pecinta film, selamat datang kembali di alur cerita film pilihan. Film seru pilihan kali ini bergenre action adventure fiksi horor dengan judul Resident Evil. Film ini sudah memiliki 6 sequel yang cukup seru sejak tahun 2002 sampai 2016. Bercerita tentang T-Virus, virus hasil rekayasa genetika yang dapat mengubah manusia menjadi zombie, dan wabah terus meluas melalui gigitan orang yang sudah terinfeksi. Di Raccoon City, Amerika Serikat pada awal abad ke-21, Umbrella Corporation, sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas penelitian genetika bernama The Hive yang terletak 18 mil di bawah kota Raccoon, menjelma menjadi perusahaan komersial terbesar di Amerika Serikat. Produknya dan pengaruhnya tersebar di seluruh antero jagat raya. Dikenal sebagai penyedia teknologi komputer, produk medis, dan obat kesehatan. Hanya segelintir orang yang tahu betapa penghasilan terbesarnya adalah dari teknologi militer, eksperimen genetika, dan senjata virus. Adalah Alice, kepala keamanan Umbrella Corporation yang dipersiapkan untuk melindungi kepentingan perusahaan, malah berbalik berjuang untuk kemanusiaan. Di ruang kedap udara dalam bilik berperisai tebal The Hive, seseorang menggerakkan robot tangan untuk mengemas botol berbentuk kumparan DNA berwarna biru dan hijau. Inilah T-Virus dan antivirusnya. Ketika salah satu kumparan dilemparkan dan pecah, sistem komputer pertahanan dengan kecerdasan buatan bernama Red Queen menanggapi ancaman tersebut dengan menutup pintu keluar, mengaktifkan gas saraf, dan membunuh semua orang di dalamnya. There's no fire here! Masih di kompleks The Hive, Alice terbangun di kamar mandi. Dia mengalami amnesia sementara dan mulai memeriksa keadaan rumah yang sepi. Kamera kontrol Red Queen mengamatinya. Hello? Tiba-tiba seseorang menariknya bersamaan dengan menerobosnya sekelompok pasukan yang dikepalai oleh Wan. Ia meminta laporan dari Alice, namun Alice belum sepenuhnya sadar siapa dirinya. Penyerang Alice yang bernama Matt Edison diborgol, walau ia mengaku sebagai polisi yang baru saja dipindahkan di kota Raccoon. Tidak ada bukti atas pengakuannya itu. Alice dan Matt keduanya dibawa serta pergi ke The Hive bersama pasukan menggunakan kereta, di mana mereka menemukan amnesia lain bernama Spence. Turun dari kereta dan pasukan memeriksa jalan masuk, Alice menanyakan dengan nada memaksa kepada komandan pasukan, "Apa yang terjadi?" Wan, sang komandan pasukan, menjelaskan bahwa Spence adalah rekan Alice yang sama-sama ditugaskan untuk menjaga pintu masuk rahasia The Hive di bawah rumah. Pernikahan Alice dan Spence itu palsu sebagai samaran untuk menutupi jalan masuk rahasia The Hive di rumah itu. Kereta bawah tanah itu yang menghubungkan rumah dengan The Hive. Dijelaskan pula kalau Alice dan Spence telah menghirup gas saraf yang efeknya dapat menyebabkan pingsan selama 4 jam dan mengalami amnesia sementara. Gas saraf disemburkan sistem pertahanan otomatis Red Queen apabila ada ancaman atau serangan. Pasukan yang dipimpinnya ditugasi untuk mematikan Red Queen yang telah membunuh para karyawan di laboratorium. Dan dalam grup itu, kecuali Matt Edison adalah karyawan Umbrella Corporation. Mereka bekerja pada atasan yang sama. Selain itu, ada 500-an karyawan yang bekerja sangat rahasia sebagai teknisi, ilmuwan, dan staf pendukung. Mereka semua hidup dan bekerja di bawah tanah. Sementara mereka berbincang-bincang, Red Queen terus memantau pergerakan mereka melalui kamera.
Pintu darurat terbuka, penyusuran dilanjutkan. Mereka melalui ruang laboratorium di mana korban tenggelam berada dan suara-suara aneh terdengar. Red Queen telah menutup jalan utama. Untuk menemukan jalan lain, Kaplan, anggota pasukan, membaca navigasi peta digital yang dipegangnya. Posisi mereka dapat terbaca dari sensor panas. Anggota yang lain, Rain dan JD, diperintahkan memeriksa jalan lain yang tidak terendam air, namun tidak ada. Satu-satunya jalan yang ditunjukkan peta adalah dengan melewati ruang kantin karyawan. Meskipun butuh waktu agak lama untuk mencapai ruang Red Queen melalui ruangan itu. Tapi ruang kantin di peta tidak sesuai dengan gambaran. Ruang itu lebih mirip ruang penyimpanan organ, seperti sesuatu yang ingin disembunyikan perusahaan. Wan, sang komandan, memimpin memasuki lorong menuju pintu ruang Red Queen, sementara Kaplan meretas kode akses pintunya. Saat kode akses ditemukan, 3 tim pasukan menyusul Wan mengangkut tas berisi peralatan untuk mematikan Red Queen. Saat itulah pintu di belakang lorong mereka tertutup, keempatnya terjebak di dalam lorong. Red Queen rupanya melawan rencana mereka dengan mengaktifkan sistem pertahanan senjata laser. Kaplan berhasil mematikan sistem senjata di lorong itu tetapi sudah terlambat. Wan bersama pasukan keempatnya terbunuh di lorong kematian. Kaplan tetap harus menuju ruang Red Queen untuk menonaktifkannya. We have to complete the mission. Alice membantunya. Sesampai di ruangan, hologram Red Queen memperingatkan bahwa menonaktifkannya akan membawa petaka untuk mereka. Tapi Kaplan tidak peduli dan tetap mematikannya. Benar saja, sistem rebooting mengakibatkan listrik menjadi padam, semua pintu terbuka, melepaskan zombie, dan membuka kurungan Lickers, makhluk monster hasil eksperimen T-Virus. Di saat mereka kembali berkumpul di kantin, gerombolan zombie mulai menyerang. Pasukan kewalahan membuat JD binasa dikeroyok zombie. Rain yang tergigit mundur bersama Kaplan dan Spence. Dalam situasi yang terjepit, Alice mulai mendapatkan kembali ingatannya. Ia juga refleks menggunakan ketangkasannya menghalau anjing-anjing yang telah bermutasi. Matt yang terpisah di ruangan lain mencari informasi tentang adiknya, Lisa. Saat ia ditemukan, adiknya sudah menjadi zombie. Lisa menyerang Matt dan Alice datang menyelamatkannya. Matt mengatakan bahwa ia dan Lisa adalah aktivis lingkungan. Ia menyusup ke Umbrella untuk mendapatkan bukti eksperimen ilegal Umbrella Corporation dan akan membongkarnya ke media. Lisa mempunyai kontak orang dalam yang Matt tidak mengenalnya. Mendengar itu, Alice jadi teringat Lisa, bahwa Alice lah kontak Lisa di The Hive yang akan membantu Lisa mendapatkan kode akses keamanan dan denah penjagaan, tapi Alice tidak memberitahu Matt. Alice dan Matt kembali ke ruang kontrol Red Queen di mana Rain, Kaplan, dan Spence berada. Spence mengira bantuan pasukan akan dikirim untuk menjemput mereka, tetapi Kaplan dan Rain menegaskan bahwa mereka sudah tidak ada waktu lagi, karena pintu masuk utama akan terkunci dalam 1 jam. Mereka harus keluar kalau tidak ingin terkubur hidup-hidup. Tidak ingin terjebak di ruangan itu, Alice segera bertindak. Ia mengaktifkan kembali Red Queen dibantu Kaplan untuk menemukan jalan keluar. Untuk memaksakan Red Queen bekerja sama, mereka memasang alat remote shutdown untuk mematikan Red Queen dari jarak jauh. Begitu Red Queen aktif kembali, Matt penasaran dengan T-Virus. Terungkap bahwa T-Virus telah menjadi terobosan besar dunia medis, meski sangat menguntungkan untuk aplikasi dunia militer. Dan korban-korban yang terinfeksi itu, meskipun dalam keadaan mati, tubuhnya masih aktif. Rambut dan kuku jarinya terus tumbuh. Sel-sel baru diproduksi, otaknya sendiri menahan sedikit tegangan listrik dan butuh berbulan-bulan untuk menghilangkannya. T-Virus menghasilkan lonjakan besar untuk pertumbuhan sel dan untuk melacak dorongan elektrik. Susunan tubuh akan kembali, walau tidak sepenuhnya, mempunyai fungsi gerak paling sederhana dengan sedikit ingatan dan tidak punya kecerdasan. Mereka terkendali oleh dorongan besar akan kebutuhan dasar yang banyak, yaitu diberi makan. Cara membunuhnya adalah dengan melukai bagian atas tulang belakang atau menghancurkan otaknya. Itu cara yang paling efektif. Juga dengan misalnya tembak langsung di kepala. Terungkap juga bahwa Red Queen membunuh semua orang di dalam laboratorium karena T-Virus telah menyebar lewat pendingin udara
dan dimulainya pola infeksi yang tak terkendali. Virusnya adalah protein yang mengubah cairan udara dan masuk ke dalam darah. Hampir mustahil untuk dinetralkan, jadi tak boleh dibiarkan lepas dari The Hive. Itulah kenapa Red Queen mengambil langkah. Satu gigitan atau goresan dari makhluk itu, maka akan menjadi seperti mereka. Red Queen akhirnya memberi jalan keluar melewati ruang pemeliharaan di bawah The Hive. Zombie-zombie masih terus membututi mereka. Jide yang berubah jadi zombie menggigit Rain, dan Kaplan yang putus asa telah tergigit juga memutuskan tertinggal di saluran pipa. Alice mulai ingat ada antivirus di laboratorium. Ia mencarinya untuk mengobati Rain tapi tidak menemukannya. Matt bertanya kepada Alice bagaimana dia bisa tahu. Alice mengaku kalau dialah kontaknya Lisa di The Hive. Spence yang juga di ruangan itu mulai mengingat semuanya. Ia adalah pencuri T-virus dan antivirusnya, dan dengan sengaja melemparkan virusnya. Ia juga tahu Alice dan Lisa merencanakan mengambil T-virus untuk bukti kejahatan perusahaan. Spence justru mencurinya untuk dijual demi mendapatkan keuntungan. Spence? Matt marah kepada Spence tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Spence dengan senjata di tangannya membujuk Alice untuk ikut di pihaknya. Ia juga sudah rindu padanya. Come with me. Tanpa sepengetahuan Spence, dari belakang zombie Lisa bangkit dan menggigitnya. Spence keluar ruangan itu dengan mengunci Alice, Matt, dan Rain dari luar. Mereka marah, tapi Red Queen memberitahu mereka kalau Spence tak akan dibiarkan keluar. I don't think so. Spence menuju kereta mengambil antivirus. Ketika bermaksud menyuntikkannya ke lengan, dari atas monster Licker terjun ke arahnya dan membunuhnya. Licker adalah makhluk hasil eksperimen yang saat masih hidup disuntik T-virus. Hasilnya tidak stabil. Setelah diberi darah segar, dia akan bermutasi lebih kuat dan menjadi pemburu yang lebih cepat. Red Queen tidak mengira Alice, Matt, dan Rain bisa bertahan sejauh ini. Dan untuk bisa keluar melewati pintu yang digembok Spence dari luar, Red Queen menawarkan pertukaran. Kode akses pintu diberikan asal Rain yang sudah terinfeksi harus dibunuh. Alice membela Rain dengan menyebut antivirus tinggal ambil di luar. Selangkah lagi untuk mengobati Rain, namun Red Queen tidak mau ambil resiko. Dengan antivirus pun, tidak menjamin sepenuhnya Rain akan sembuh walau mampu bertahan sejauh ini. Licker mendobrak kaca tebal ruangan itu yang tak akan menahannya lebih lama lagi. Rain mulai frustasi karena kecil kemungkinan ia bisa We all sembuh. die, don't we? Ia ingin dihabisi saja oleh Alice dan Matt agar mendapatkan kode akses untuk mereka bisa keluar. Tapi Alice justru memecah kaca visual Red Queen dan membuat listrik padam. Pintu pun terbuka. Kaplan secara mengejutkan ada di balik pintu. Rupanya ia menyusul karena berubah pikiran. Saat Licker berhasil masuk mendobrak kaca, keempatnya keluar. Mereka lari menuju kereta tempat antivirus berada. Spence yang sudah menjadi zombie dihabisi oleh Alice. Di kereta, Rain dan Kaplan disuntik antivirus oleh Alice. Sekonyong-konyong Licker datang menyergap Kaplan dan menyerang Alice dan Matt. Rain yang tidak mempan disuntik antivirus menjadi zombie dan menyerang Matt yang sedang berusaha menyingkirkan Licker bersama Alice. Alice memakuli lidah Licker. Matt menembak jatuh tubuh Rain sehingga menekan tombol pembuka pintu lantai kereta yang menjatuhkan Licker terseret kereta dan terbakar di bawahnya. Alice dan Matt akhirnya sampai di rumah besar. Alice masih shock dengan kejadian itu, sementara Matt menenangkannya dengan keberhasilan mereka berdua dan akan membawa bukti T-virus tersebut ke media untuk menghentikan kejahatan Umbrella Corporation. Luka Matt yang mulai bermutasi membuat Alice panik saat bermaksud memberinya antivirus. Bersamaan pula pintu lorong terbuka. Sekelompok ilmuwan Umbrella menangkap mereka. Alice ditaklukkan dan Matt dibawa pergi. Terdengar protokol selanjutnya, Alice akan dikarantina dan Matt akan dimasukkan ke dalam program Nemesis. Menindaklanjuti penyelidikan insiden lebih lanjut, The Hive akan dibuka kembali. Beberapa waktu kemudian, Alice terbangun di atas meja pemeriksaan di sebuah ruang perawatan rumah sakit Kota Raccoon. Alice mencongkel pintu ruangan dan berhasil melarikan diri. Dia pergi keluar mendapati Kota Raccoon sepi dan berantakan. Alice mengambil senapan dari mobil polisi yang ditinggalkan di jalanan. Dan film pun berakhir.
Terima kasih sudah menikmati tontonan ini dan jangan lupa untuk kembali lagi. Sampai jumpa.